Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat hari Minggu sekali lagi. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini, selamat datang. Kami senang saudara berbakti bersama-sama dengan kami. Dan kami memiliki, Heritage. Heritage, adik-adik SMP, SMA, silakan pergi ke ruang sebelah. Saudara, kalian akan menikmati fellowship kalian satu sama lain dengan kakak-kakak kalian. Ya, kita kedatangan tamu, sahabat saya, Gembala Every Nation Jimbaran, Pastor Bambang dan Ibu Rina, welcome, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada sahabat saya dari Semarang, Bapak Paul dan Ibu Ana, selamat datang juga. Mungkin ada saudara juga yang belum saya sebut, yang baru pertama kali hadir pada saat ini. Selamat datang, kami senang kita bisa berbakti bersama-sama, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil saudara, dia memanggilnya secara personal. Tuhan datang kepada saudara, saudara bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan memanggil saudara spesial, khusus dengan saudara. Untuk saudara bersedia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, setelah itu, jadi di dalam memanggil dan membangun hubungan dengan kita, Tuhan tidak pernah melakukannya dengan udah antara kamu dengan saya aja. Enggak, saudaraku. Tidak dimaknai hanya antara Tuhan dengan saya, atau dimaknai hubungan selanjutnya antara Tuhan dengan seseorang. Tetapi dengan kita, begitu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menempatkan kita di dalam satu keluarga rohani. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan Tuhan hanya dengan saya, tetapi dengan kita. Dengan kumpulan orang yang percaya kepadanya yang disebut gereja. Amin. Itu kenapa kita berbakti bersama pada hari Minggu ini. Itu kenapa kita menikmati persekutuan kita. Bukan hanya saya dengan Tuhan saja, tetapi Tuhan dengan kita. Saudaraku, gereja berdiri, gereja dibangun oleh pemberitaan firman. Ya, ini jelas sekali. Gereja berdiri dan dibangun oleh pemberitaan firman yang diresponi oleh orang-orang yang membuat pengakuan iman bersama bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, seperti apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Kemudian selanjutnya setelah itu, setelah kita meresponi panggilan Tuhan itu, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang saya katakan, Tuhan tidak pernah terus-menerus hanya dengan Tuhan, dengan saya saja, tetapi dengan kita. Ada kumpulan orang percaya yang Tuhan tempatkan kita. Kumpulan orang percaya tersebut hidup di dalam persekutuan, tentu orang percaya. Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Judulnya di dalam perikop ini di dalam bahasa Indonesia, cara hidup jemaat yang pertama. Tetapi di dalam terjemahan ESV dalam bahasa Inggrisnya, judul perikop ini diberi nama, dikatakan The Fellowship of the Believers. Persekutuan orang percaya. Saya mau ajak kita lihat, baca sebentar ayat-ayat ini mulai dari ayat 41. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bukan untuk memperlihatkan show off, wow banyak banget begitu loh yang meresponi. Tetapi untuk mengingatkan kita bahwa mendengar perkataan diterima oleh masuk di dalam keluarga rohani. Bahwa 3.000 ini menjadi satu komunitas gereja. Dan kemudian ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam persekutuan, fellowship bahasa Inggrisnya. Dalam memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, ketakjuban melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Bahasa Inggrisnya begini, and all who believed were together and had all things in common. Bahasa Inggrisnya begitu saudaraku ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira.
dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kembali lagi saudaraku, setelah kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita, ini tidak pernah hanya saya dengan Tuhan saja. Kemudian saya dan kita semua dengan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di dalam satu kumpulan orang percaya, di dalam satu keluarga rohani, di dalam satu komunitas yang dinamakan gereja. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, kumpulan orang percaya ini, kalau saya ringkas dari ayat 42 sampai 47, yang pertama mereka bertekun. Bertekun itu artinya sungguh-sungguh rajin. Artinya terus-menerus tanpa mudah menyerah. Itu bertekun. Bertekun dalam pengajaran firman. Jadi di dalam perkumpulan ini bukan cuma mengenai makan-makan, bukan cuma, tetap fokus utamanya adalah pengajaran firman. Fokus utamanya adalah meninggikan Yesus. Pusatnya adalah Yesus. Jadi bertekun dalam pengajaran firman. Kemudian yang kedua, bertekun dalam persekutuan, fellowship. Ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Lalu yang ketiga, bertekun dalam memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti itu maksudnya perjamuan kudus. Saudara, ini bukan makan bareng. Makan barengnya nanti ada di ayat selanjutnya. Tetapi memecahkan roti ini artinya melakukan perjamuan, komunian. Apa yang Tuhan katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan. Jadi kita melakukan perjamuan kudus di rumah sendiri boleh nggak? Boleh. Saudara melakukan perjamuan sendiri, makan roti dan minum anggur sendiri, mengingat apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara sendiri aja, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan cuma dilakukan sendiri. Kita juga perlu melakukan perjamuan itu bersama-sama di dalam konteks gereja sebagai keluarga rohani. Begitu juga berdoa. Bukankah begitu? Bertekun dalam doa. Kita doa sendiri harus, saudara. Jangan sampai saudara tidak punya waktu pribadi berdoa dengan Tuhan. Tetapi berdoa itu bukan cuma saya dengan Tuhan saja. Kita juga perlu melakukannya berdoa bareng-bareng sama-sama. Itu kenapa kemarin kita ada worship night. Kita memuji, nah, itu kenapa kita berdoa bersama-sama. Kemarin worship night kita melakukannya dalam gereja, kongregasi, bersama-sama kita melakukannya. Sehingga persekutuan ini bukan hanya, di satu sisi bukan hanya berkumpul secara fisik. Ya, tapi juga bersama-sama membangun kehidupan rohani satu sama lain. Jadi ciri kumpulan orang percaya ini yang pertama bertekun. Itu yang tadi saya sampaikan dalam hal-hal tersebut. Yang kedua, selain bertekun, kumpulan orang percaya ini dikatakan mempraktekkan karunia dan kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Dan ini juga yang kita lakukan kemarin di dalam worship night. Tahukah saudara kita percaya akan baptisan Roh Kudus? Tahukah saudara kita percaya berbahasa roh? Tetapi kita tidak melakukannya dalam kebaktian. Begitu. Karena kita tidak mau ini jadi batu sandungan untuk saudara yang belum berbahasa roh atau orang yang belum pernah tahu mengenai ini. Lalu saudara pikir ini apa? Ini aneh gitu ya. Jadi kita tidak lakukan dalam kebaktian. Tapi kita lakukan di dalam pertemuan doa kita. Kita lakukan di dalam worship night kemarin. Kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja, untuk memanifestasikan karunia-Nya. Ada nubuatan di situ, ada saling membangun di situ, ada doa mujizat di situ. Kumpulan orang percaya harus memberi ruang untuk itu, untuk Roh Kudus bekerja. Jadi saudara yang sakit, jangan takut, jangan berhenti berharap, percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Saudara yang punya masalah apapun di dalam area kehidupan real saudara, jangan mengatakan ini beda dengan hal rohani, ini terpisah. No, saudaraku, kita perlu beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dan Roh Kudus akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kemudian, jadi kumpulan orang percaya bertekun, kemudian mempraktekkan karunia dan kuasa Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, hidup sehati, harmonis gitu loh. Gak ribut, harmonis. Tapi sehati juga berbicara mengenai satu tujuan bersama. Berbicara saling mendukung bersama-sama. Hidup sehati dan murah hati. Sehati dan murah hati. Kita saling berbagi. Kita saling menanggung penderitaan bersama-sama. Beban bersama-sama.
kita bermurah hati satu sama lain. Dan saya katakan begini, hidup sehati dan murah hati dengan gembira. Jadi seharusnya persekutuan orang percaya ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita. Penuh kita bisa menikmati satu sama lain. Kita bukan hakim satu sama lain, kita tidak saling mengontrol satu sama lain. Kita tidak, oh kamu datang nih, kamu datangnya begini nih, oh kamu mesti pulang kamu, no. Kita mau datang kita takut nanti bagaimana orang menerima kita atau enggak. No, saudaraku, ini keluarga rohani ya. Kita datang di sini untuk kita bisa menikmati hubungan kita satu sama lain dengan gembira, saudaraku. Dan akhirnya kumpulan orang percaya ini juga memuliakan Allah bersama-sama. Kita bisa gak memuliakan Allah sendiri? Bisa. Saudara bisa melakukannya sendiri? Bisa. Saudara bisa melakukannya di rumah? Bisa. Mungkin saudara bisa lakukannya di studio? Bisa. Mungkin saudara melakukannya di studio hasilnya akan jauh lebih baik. Tetapi tetap ada power yang beda waktu kita melakukannya bersama-sama. Saya percaya kita merasakan ini, bukan? Bagaimana waktu kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita bisa menikmati, kita bisa memberikan bersama-sama kepada Tuhan pujian kita. Betul tidak saudaraku? Itu kenapa saya selalu mengatakan dan saya mengucap syukur untuk ini. Begitu. Kadang-kadang kalau kita memuji Tuhan, ya, kita enggak dengar suara sampai kiri kanan kita. Yang kita dengar cuma suara di panggung aja. Begitu. Dan dalam konteks mendengar suara di panggung, saya tidak salahkan, mungkin oke kalau itu jadi show. Tetapi saya mengatakan di dalam gereja, please, sound systemnya perlu bagus, perlu keras. Tetapi please make sure setiap jemaat bisa dengar suara nyanyian juga orang lain. Untuk kita mengingat bahwa kita memuji Tuhan bersama-sama. Memuliakan Allah bersama-sama. Dan akhirnya dikatakan disukai semua orang. Akhirnya perkumpulan ini, persekutuan ini tidak eksklusif. Bukan cuma untuk kita doang. Tetapi justru kita menjangkau orang, mengundang orang. Kalau orang mau datang, silakan datang saudaraku. Dan hasilnya tadi dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan menambah gereja, kumpulan orang percaya dengan jumlah orang. Tapi bukan cuma dalam jumlah orang, tapi dalam jumlah orang yang diselamatkan. Karena tetap fokusnya adalah firman Tuhan, Yesus Tuhan. Dan kita ingin semua orang diselamatkan. Kita sebagai kumpulan orang percaya. Ayat 42 katakan tadi, kita hidup di dalam persekutuan. Kata persekutuan ini di dalam bahasa aslinya Yunani kuno adalah koinonia. Saudara sudah sering dengar koinonia. Yang saya artikan sederhana aja. Ya, koinonia itu artinya adalah kehidupan yang saling berbagi satu sama lain. Itulah dia persekutuan, saling berbagi satu sama lain. Saya nggak biasa bagi dengan orang lain. Oh saudara, kalau makan ya, kalau lagi makan keluarga nih, mungkin karena latar belakang keluarganya beda. Saya sama Ista beda banget saudara. Ista itu kalau pesan makanan, ya apa sih kita punya misalnya, apa aja lah ya, nasi goreng lah. Ista pesan nasi goreng, saya pesan mie goreng. Begitu nasi goreng ke dia akan tawarin, mau nggak nyicip? Gitu. Nah saya dibesarkannya nggak gitu. Jadi di awal pernikahan kami itu cukup jadi masalah. Saya pesan nasi goreng, dia pesan mie goreng. Udah datang nasi goreng saya, dia mau ambil nasi goreng saya. Aduh. Dan saya nggak kasih. Waduh, gitu. Ini bukan contoh suami yang baik, contoh suami yang pelit, tapi sebenarnya bukan. Jadi saya bilang gini, aduh jangan ambil saya punya, pesan lagi aja satu buat kamu gitu loh. Tapi kalau Ista beda, dengan keluarganya beda. Saya kalau makan dengan keluarga Ista, ya masing-masing beda. Terus bisa dicampur-campur. Bisa yang satu ngambil yang lain. Saya bengong aja lihatnya saudara. Tapi waktu mereka mau melakukannya ke saya, oh, jangan. Oke. Ini. Oke. Ini kue tiaw. Oke, pesan lagi aja satu kue tiaw. Tapi kue tiaw saya jangan diganggu. Apa boleh buat? Apa hubungannya? Ini contoh yang salah mengenai koinonia. Koinonia itu bukan begitu. Koinonia adalah
Kehidupan yang saling berbagi satu sama lain. Saya beri contoh ya. Kita berbagi Tuhan Yesus yang sama. We share the same Lord Jesus. Setuju kan? Siapa di sini yang bilang Yesus cuma punyaku saja? Bisa. Yesus punya kita bersama. Kita berbagi panduan hidup yang sama. Firman Tuhan yang sama. Nggak bisa cuma ini rema buat saya aja. Tapi ini we share the same guide for life. Betul tidak saudaraku? Kita juga berbagi kasih yang sama kepada Tuhan. We share the same love for God. Kita berbagi keinginan yang sama untuk menyembahnya. We share the same desire to worship Him. Kita berbagi itu bersama-sama. Kita punya keinginan untuk menyembah Dia. Kita berbagi pergumulan yang sama. We share the same struggles. Ini gak gampang memang. Dan tidak bisa dengan semua orang. Tapi itu dia, Tuhan tidak panggil kita sendirian. Pun waktu pertama kali Tuhan panggil 12 murid, Tuhan tidak panggil Petrus, terus Petrus sendiri dengan Tuhan, Yohanes sendiri dengan Tuhan, Yakobus sendiri dengan Tuhan. Tidak. Petrus, Yohanes, Yakobus dicampur jadi satu, kalian bersama-sama ikut aku. Kita berbagi pergumulan yang sama. Saudara punya saudara yang lain untuk saudara bisa berbagi struggle saudara. Kita berbagi kemenangan yang sama. Bukan cuma pergumulan. We share the same victories. Kita berbagi pekerjaan yang sama untuk hidup bagi Tuhan juga. We share the same job of living for Him. Berbagi itu. Ini bukan cuma saya doang loh. Gitu ya, saya doang yang paling holy, saya doang yang paling kudus, saya doang yang dengan Tuhan. No, kita bersama-sama saudara. Kita berbagi sukacita yang sama dalam mengkomunikasikan Injil. Betul tidak saudaraku? We share the same joy of communicating the gospel. Kita share, kita berbagi sukacita di dalam kita menjangkau orang. Nah, itulah makna yang sederhana dari persekutuan. Kehidupan yang saling berbagi satu sama lain. Tapi balik lagi, kalau makanan gak apa-apa saudara. Oke, gak apa-apa ya. Kalau piring, karena sampai sekarang saya masih begitu. Oke kan, istri saya udah oke banget, udah 30 tahun lebih nikah. Sekarang dia gak berani ngambil piring saya. It's only a joke. Tapi kita berbagi. Itulah inti dari koinonia, saudaraku. Kehidupan yang saling berbagi satu sama lain. Dan sometimes, kadang-kadang, karena kehidupan kita, karena bagaimana kita dididik, karena latar belakang kita, karena bagasi hidup kita, kita tidak bisa, kita tidak biasa begitu. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, Yesus berjalan bersama dengan 12 muridnya. Yesus naik ke surga, lalu menyuruh murid-muridnya berkumpul. Petrus berkhotbah, 3.000 orang hidup bersama-sama. Dan gereja kemudian berdiri. Gereja yang adalah persekutuan orang percaya. Belajar untuk itu yuk. Terutama bagi kita yang menjaga, kayak saya gak bisa dengan orang lain. Paling tidak memang mungkin tidak bisa dengan semua orang. Tetapi ada orang lain di mana saudara bisa berbagi. Kemenangan saudara, pergumulan saudara, apapun juga yang ada di dalam hati saudara. Masalahnya, kita punya satu tantangan. Tantangannya adalah, persekutuan orang percaya ini terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Persekutuan orang percaya ini terdiri dari orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kita belum ada yang sempurna kan? Persekutuan orang percaya ini punya beban masa lalu yang lain-lain. Juga punya beban masa kini yang beda-beda. Tetapi tetap, kita semua setuju kan? Persekutuan orang percaya yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kesalahan ini, tetap kita juga komit untuk kita mau terus bertumbuh ke arah Kristus. Bukankah begitu? Saudara, somehow gereja bukan hanya hidup untuk saudara, tetapi gereja hidup ada untuk membuat saudara bertumbuh. Yuk makin menjadi seperti Kristus. Tapi betul kita penuh kelemahan. Kita penuh kesalahan. Itu kenapa? Nggak usah kita. Coba saudara lihat 12 murid. Berantem nggak mereka? Berantem mereka. Yesus sudah mau mati, udah mau ke kayu salib, mereka ribut siapa yang terbersih di antara mereka. Betul nggak saudaraku?
Bagaimana dengan cerita Paulus dengan Barnabas? Tuhan pakai Barnabas kan untuk melayani Paulus. Barnabas yang melayani Paulus. Kemudian di dalam perjalanan Paulus yang memimpin Barnabas. Oke-oke aja. Tapi kemudian gara-gara ada satu orang yang namanya Markus ini. Yang mau diajak oleh Barnabas terus Paulus tidak setuju. Ribut gak mereka? Ya, ini satu kenyataan kan? Betapa tidak ada orang yang sempurna. Betapa bisa ada perselisihan di situ. Betapa bisa ada pertentangan di situ. Gitu. Tetapi tidak merubah, bukan? Bahwa Tuhan panggil kita untuk bersama-sama. Bukan untuk karena mencegah supaya nggak ribut itu sendirian aja. No, saudaraku. Karena Tuhan bekerja juga melalui orang lain. Di awal-awal pernikahan saya lebih gampang dengar suara Tuhan daripada dengar suara istri saya. Betul. Yang saya lupa, seringkali Tuhan bicara kepada saya melalui istri saya. Sehingga betapa banyaknya saya miss suara Tuhan tersebut. Karena ternyata Tuhan bicaranya enggak langsung ke saya, tapi lewat istri saya. Tapi betul kita bisa konflik, kita bisa ribut, kita bisa. Itu tantangannya. Tetapi di tengah-tengah tantangan seperti itu, ingat ya, tetap kan kita semua sama-sama. Bahwa kita mau bertumbuh, betul tidak? Kita mau terus bertumbuh ke arah Kristus. Itu kenapa yang harus kita doakan, yang harus kita usahakan. Kita harus doakan, kita harus usahakan. Agar sharing life ini, berbagi kehidupan ini dapat terwujud. Jadi ini tidak terjadi begitu saja. Ini perlu didoakan, ini perlu diusahakan. Yang perlu diusahakan, yang perlu didoakan, kita perlu mengasihi. Kita perlu mengampuni. Kita perlu memberkati. Terutama, saudaraku, orang yang menyakiti kita. Orang yang melukai kita. Saudara, boleh gak bikin, jangan jadi tegang. Tapi kira-kira ada gak jemaat di sini yang pernah menyakiti saya? Kalau ada ya, saya mau bilang begini. Kalau saudara pernah menyakiti saya, saudara bukan orang yang paling sering menyakiti saya. Karena yang paling sering menyakiti saya, tahu dong siapa. Nggak ada yang berani. Oke. Ada yang lebih sering dari Pahaan dalam menyakiti saya. Oke, nggak boleh begitu. Terbalik. Oke. Saudara, saya nggak tahu. Saya rasa ada lah yang pernah menyakiti istri saya tercinta. Ya, ada kan? Nggak ada ya? Wah, ada nggak? Nggak berani bilang. Tapi saya rasa ada lah ya orang yang pernah menyakiti istri saya. Tapi saudara tahu siapa yang paling sering menyakiti istri saya? Saya. Maksudnya mau ngomong balik gitu loh, tapi kan nggak berani. Jadi kita balik aja, salah saya ngomongnya di awal. Salah. Orang yang paling menyakiti istri saya adalah saya. Karena kita yang paling sering ketemu. Kita tidur bareng-bareng. Ya, dan itu saudara tahu dimulai kapan? Di awal pernikahan kami. Pada waktu kami diutus. Saya pernah diutus Pak. Waktu nikah sebulan terus diutus ke Femase. Kabupaten Baukau. Itu waktu itu timur masih bagian Indonesia Pak. Jadi saya pernah tinggal di Femase, di kecamatan. Begitu ya selama beberapa lama. Baru nikah sebulan tinggal di situ. Saudara bisa bayangkan gak? Itu honeymoon atau... Untungnya kita di tempat seperti itu, istri saya sering banget kesel sama saya. Tapi dia gak punya pilihan, dia gak bisa lari dari rumah. Mau tinggal di rumah camat? Gak bisa. Mau ke rumah Kapolsek. Apa ya kalau... Kapolsek kalau tentara apa ya? Bukan. Kodim kan kabupaten. Di kecamatan. Koramil Pak, iya. Masa dia mau lari ke rumah Koramil? Kan gak mungkin. Konsekuensi kan? Perlu diusahakan. Tapi oke. Jangan jelek terus. Kita survive kan? Bukan cuma survive, kita saling menikmati satu sama lain. Aku cinta kamu. Kamu cinta aku kan?
Mengasihi, mengampuni, memberkati, terutama orang yang menyakiti kita. Terutama orang yang melukai kita. Yang seringkali itu sebetulnya orang, ini sebenarnya saya bilang, sebenarnya itu orang yang paling dekat dengan kita biasanya. Dan jangan menyimpan kepahitan terhadap orang lain. Aduh, pahit itu jahat, saudara. Pahit itu ngegrogotin kita sampai kita kering, habis, hancur. Kalau istri saya, nah ini nggak apa-apa lah ya. Waduh, sorry deh. Iya, kenapa jadi? Mesti kasih contoh Jenna, tapi Jenna ikut heritage sih. Kalau istri saya membuat saya pahit. Tahukah saudara, kepahitan itu yang nyakitin orang lain kan? Tapi kalau saya simpan kepahitan itu, yang hancur itu bukan orang yang nyakitin. Saya yang nyimpen itu yang hancur. Oh tadi Pak Alex bilang Pak An, jadi saya boleh bilang Pak Alex. Kalau Pak Alex misalnya membuat saya pahit, bukan Pak Alex yang hancur, yang nyimpen itu saya. Itu kenapa hati-hati banget di situ. Itu kenapa kita perlu mengasihi, mengampuni, memberkati, dan tidak menyimpan kepahitan. Saya ingat Ibrani 12 ayat 15, saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah. Bahasa lamanya bilang begini, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita ini kehilangan anugerah Allah, kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kita memutuskan untuk tidak menerima kasih karunia Allah pada waktu kita membiarkan akar pahit tinggal di dalam kita. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Bahasa Inggrisnya springs up and causes trouble. Bikin masalah. Dan akhirnya mencemarkan banyak orang. Jahat kepahitan itu. Jadi jangan disimpan, saudaraku. Itu yang perlu kita usahakan. Amin. Di dalam kita berjalan bersama-sama. Kemudian yang kedua yang kita perlu usahakan adalah jangan menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain bahaya banget, saudara. Matius 7 ayat 1 bilang begini. Coba perhatikan ayatnya. Jangan kamu menghakimi. Kenapa? Supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kalau saya menghakimi, saya akan dihakimi. Karena saya dihakimi, saya akan makin menghakimi. Karena saya makin menghakimi, saya akan makin dihakimi. Karena saya makin dihakimi, saya akan makin menghakimi. Bisakah saudara lihat lingkaran itu? Hancur gak kita? Ayo putusin. Kita yang putusin aja sekarang. Stop. Waktu saya tidak menghakimi orang, orang tidak akan menghakimi saya. Dan circle itu berhenti. Amin. Jangan menghakimi orang lain. Jadi saudaraku, saya tahu, saya tidak terlepas dari kesalahan. Saya kecewa terhadap orang. Saya mengecewakan orang. Tapi saya gak nyerah. Saudara jangan nyerah ya. Kan kita emang belum sempurna. Kan kita tahu kita semua mau bertumbuh ke arah Kristus. Jangan menyerah. Saya berusaha untuk terus sungguh-sungguh mengasihi. Kalau saya salah, saya minta ampun. Saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya terus berusaha untuk memberkati orang. Terutama memberkati orang yang melukai kita. Karena kalau orang yang tidak melukai kita itu mah gampang ya gak? Itu gak usah disebut, saudaraku. Memberkati orang. Dan terus berusaha untuk tidak menghakimi. Ayo kita hidup begitu yuk. Jangan menghakimi. Berhentikan siklus itu. Ini siklus bisa di dalam hidup pribadi, siklus bisa di dalam keluarga loh. Ya, ini bisa jadi kebiasaan keluarga kan? Gitu, menghakimi, memberikan stempel, oh kamu emang begini orangnya. Oh kamu malas, kamu gak bisa. Begitu. Itu berputar saudara. Stopnya gampang, kita dulu aja berhenti aja. Putus itu siklusnya saudara. Dengan demikian, ini yang Tuhan janjikan.
Di tengah-tengah ketidaksempurnaan, di tengah-tengah kelemahan, kita tetap akan bergembira dan penuh dengan sukacita. Artinya, Tuhan akan buat kita tetap menikmati hubungan kita satu sama lain. Ini yang Tuhan janji, menikmati hubungan satu sama lain. Hubungan, komunitas bukanlah sesuatu yang menakutkan. Aduh, saya gak berani dah, ntar saya disakitin. Gak bisa ada jaminan saudara gak disakitin. Tapi itu dia, kita berdoa, kita berusaha. Ampuni, berkati, kasihi, jangan menghakimi. Karena desain Tuhan hubungan dengan dia itu untuk kita nikmati bersama. Dan bersama kita bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Pernikahan kami 33 tahun. Jalan 34. Coba 34 tahun. Berapa kali saya menyakiti istri saya? Istri saya gak pernah nyakitin saya. Gak berani. Tapi kami tidak menyerah. Tapi saling sakit-sakitan itu tidak ada bandingannya. Karena ada anugerah Tuhan kan. Karena pada waktu kita mempraktekkan ini, ada anugerah Tuhan datang kepada kita. Dan saya mau mengatakan, kami menikmati kehidupan pernikahan kami. Iya kan? Bukan sebelah, pernyataan sebelah pihak. 33 tahun yang kami nikmati. Wah, yang kami alami luar biasa dah. Tapi kami nikmati hubungan kami. Oh boleh tuh, tiba-tiba mau bicara. Izin boleh ya? Wah ini di luar skenario. Bisa mic gak? Haleluya. Sorry udah lewat. Kita doa dulu jangan sampai balas dendam dengan. Ini di pulpit jemaat semua melihat. Haleluya. Saya ingin menyaksikan bagaimana kami menyelesaikan pertikaian yang sangat hebat, yang paling hebat yang pernah kami alami dalam pernikahan kami. Kami tuh nggak pernah yang namanya berantem itu sampai teriak-teriakan, nggak pernah. Biasanya diem-dieman. Lalu jadi saling tahu, kamu kenapa gitu. Tapi this time terjadi ya yang mau saya ceritakan pertama kalinya. Untung anak-anak lagi nggak ada di rumah. Jadi saya pakai kesempatan itu untuk berteriak, dia berteriak, saya berteriak, dia berteriak. Wah, padahal waktu kami di Timur Timur tanpa anak selama 5 tahun itu pun tidak pernah terjadi. Kami saling berteriak. Kemudian, udah capek, saya mau tidur, dia bilang gitu kan. Dia masuk kamarnya Jena, saya masuk kamar saya. Terus di dalam kamar saya langsung, bukannya saya belajar. Sebagai istri saya harus berbuat baik sama suami saya. Kenapa saya bikin gini ya sama suami saya? Gak bener nih, aku mesti minta maaf. Kesel tapi gak apa-apa deh, harus minta maaf. Dan rupanya Pak Yahya di kamarnya Jena itu mau tidur juga gak bisa. Kayak Tuhan tahu-tahu ngomong sama dia gini, kamu bikin apa sama istri kamu? Kamu bangun sana, samperin suami kamu, istri kamu. Jadi ternyata kami berdua, saya lagi jalan ke pintu, Pak Yahya juga jalan ke pintu. Terus dia buka pintu, kami sama-sama ketawa. Wah. Jadi kami saling berpelukan dan akhirnya selesai. Waduh, jatuh dah kita punya ini. Sebagai keluarga yang kudus yang tidak pernah bertengkar. Maafkan kami, manusia biasa. Tapi thank you sayang. Tidakkah kita semua orang biasa? Tidakkah yang penting kita tidak menyerah? Tidakkah yang penting kita terus komit? Tidakkah yang penting kita terus berjuang, berdoa, mengasihi, mengampuni, memberkati, tidak menghakimi. Dan selalu akan ada anugerah Tuhan. Dan Tuhan janji loh. Makanya itu tadi untuk, wah bagus cerita yang kamu cerita. Endingnya apa tau gak saudara tadi kan? Kita berdua ketawa, kita berdua pelukan berdua. Karena apa? Karena desain Tuhan. Bagi koinonia, bagi fellowship, kita menikmati hubungan satu sama lain. Amin. Dengan demikian, kita akan disukai orang. Jadi hari ini kita khotbah apa adanya. Jadi saudara tahu, waduh pertama kali jemaat jadi tahu deh saya bisa teriak sama istri saya. Istri saya bisa teriak. Tapi inilah kami, oke, kami manusia biasa.
pun kalau saya menyakiti saudara, saya minta maaf. Tapi ayo komit yuk. Jalan terus bareng-bareng yuk. Dan akhirnya dengan transparansi yang seperti ini, tidakkah ini tetap kita akan disukai oleh orang? Tidakkah ini akan Tuhan janji akan menambah jumlah kita dengan orang yang diselamatkan? Saudaraku, mesti cepat selesai, udah lewat ya. Waduh, hidup dalam komunitas gereja bukan hanya bicara mengenai berkumpul secara fisik, tetapi juga tentang membangun hubungan satu sama lain. Saling mendukung, bertumbuh bersama-sama dalam iman, dalam kasih kepada Kristus. Komunitas gereja yang sehat, gereja yang sehat. Saya berdoa, saya berjuang, kita sama-sama berjuang. Yuk bangun gereja yang sehat yuk. Kita memang sakit. Saudara tahu tidak ada gereja yang sempurna? Kalau saudara tahu ada gereja yang sempurna, saya mau bilang, gereja ini dulu sempurna. Sampai saya datang ke sini, jadi gak sempurna. Yuk bangun yuk gereja yang sehat. Persekutuan yang sehat. Biar kita mencerminkan kasih Kristus. Biar kita menjadi sarana kasih Kristus terhadap orang lain. Dan biar Tuhan terus tambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Biar firman ini berbicara kepada kami. Saudaraku, kita introspeksi sebentar boleh? Adakah saudara memendam kepahitan, sakit hati, luka terhadap seseorang? Mari kita ampuni dia. Saya mau mengajak saudara di dalam konteks pengampunan. Akui emosi saudara kepada Tuhan. Gak apa-apa saudara, nyatakan aja kebencian saudara, kemarahan saudara, luka saudara. Akui emosi saudara. Dan akui orangnya siapa. Mari kita pakai waktu ini sebentar. Untuk kami mengakui orangnya, untuk kami mengakui emosi kami terhadapnya. Setelah itu, mari kita minta Tuhan tolong kita untuk kita bisa mengampuni orang tersebut. Silakan saudaraku. Buat kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami, yang mengecewakan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk itu. Aku percaya kami semua meresponi firman hari ini dengan membuat keputusan mau mengampuni. Seberapapun sulitnya, seberapapun besarnya, Tuhan yang beri kemampuan itu kepada kami. Saudara, mari kita tidak menyimpan kepahitan. Kepahitan apapun juga yang ada di dalam hati saudara pada saat ini. Akui itu kepada Tuhan. Berikan itu kepada Tuhan. Lepaskan itu. Kami tidak mau simpan kepahitan ini. Kami mau singkirkan, kami akui dan kami mau buang kepahitan ini. Tuhan, tolong kami. Tuhan sembuhkan luka hati kami. Luka hati, kepahitan kami. Sembuhkan Tuhan. Dan mari kita berkati orang tersebut. Kami memberkati. Kami memberkati orang tersebut. Biar kasih Tuhan melawat, menjamah, memenuhi orang tersebut. Berkati saudaraku. Terima kasih
Engkau melayani kami. Dan hari ini biarlah kami terus memuliakan Tuhan apapun yang sedang kami hadapi. Mari bangkit berdiri. Tuhan layani kami. Kita nyanyi lagi ini boleh ya? Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise, oh, praise the name of the Lord our God. We praise your name, Jesus. Oh, praise His name. Thank you, God, for endless praise. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. It's Jesus. We praise the name. We praise. Oh, praise the name. We praise the mighty name of Jesus, the holy name of Jesus. We sing praises to your name, God. Forevermore we sing. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. We sing praises. We sing praises. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For endless days, for endless days, we will sing. We sing praises. We sing praises. Oh my God. Oh, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. We praise Jesus forevermore. For endless days, we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. We praise the mighty name of Jesus. Jesus. Penuhi gereja ini dengan damai sejahtera Tuhan. Penuhi gereja ini dengan roh yang saling mengampuni, tidak menghakimi, saling memberkati. Dan kami berani untuk membangun hubungan dengan resiko kami disakiti. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena Tuhan yang akan membawa sukacita di dalam persekutuan keluarga rohani ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Amin.